sayang semuanya. Dapat bermanfaat bagi diri kita, bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Baiklah, untuk berdoa, Ibu minta di sini untuk ketua kelas memimpin doanya. Silakan maju ketua kelas, pimpin doanya. Yang lain siap berdoa ya. Marilah teman-teman berdoa dimulai. Garuda Pancasila. Anak-anak silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, siap berdiri dalam keadaan siap. Oke. Panca sudah siap, Nak? Sudah. Yuk. Disconnected. Sebentar ya. Ada sedikit gangguan. Connected.
Siap belajar. Sebelum belajar, coba Ibu minta tolong dicek dulu kesiapan belajarnya, lingkungan belajar, lingkungan kelasnya sudah bersih belum? Coba dicek, masih ada sampah atau tidak? Tidak ada sampah? Sudah bersih? Alat tulisnya sudah? Sudah siap? Letakkan di atas meja. Tadi sebelum berangkat mandi? Gosok gigi semuanya. Sarapan tidak?
berpikirnya selalu ke depan, berpikirnya selalu maju, ya. Itu orang cerdas ya Nabil, ya Repli, paham? Oke. Kemudian apa sih hubungan dari konsep kecerdasan manusia dengan kecerdasan mesin atau AI tadi? Apa hubungannya? Ya, kalau manusia itu dia punya otak, ya. Manusia punya otak tidak? Anak-anak punya otak tidak? Punya dong, kan anak-anak semuanya manusia, ya. Manusia punya otak untuk berpikir. Nah, kalau mesin biasanya dia cuma bisa berjalan kalau diperintah, ya. Kalian pernah memakai HP orang tua kalian tidak untuk menggunakan Google misalnya? Pernah? Pernah. Di situ Google, kalau kalian tidak perintah, maka dia bekerja atau tidak? Google kalau tidak diperintah bekerja atau tidak? Tidak. Itu bedanya manusia dengan kecerdasan artifisial, ya. Kecerdasan artifisial itu adalah mesin atau komputer, ya. Dia memang bisa menirukan cara kerja manusia, tetapi harus diperintah terlebih dahulu. Seperti contohnya Google, ya. Kalau kalian menggunakan Google, itu pertama harus diapakan dulu? Dikasih perintah dulu, ya, lewat pesan suara atau diketik dulu apa maksudnya, apa yang ingin kalian cari, maka Google baru bekerja, ya. Jadi kalau kecerdasan mesin itu dia harus diperintah terlebih dahulu. Kalau manusia dia punya otak sendiri untuk berpikir, ya. Nah, tetapi sekarang ada teknologi baru yang membuat mesin bisa belajar sendiri. Halo, keren tidak? Sekarang ada teknologi baru yang membuat mesin bisa belajar sendiri dari data, kemudian mengenali pola, bahkan mengambil keputusan. Jadi mesin itu bisa mengambil keputusan, ya. Itulah yang kita sebut dengan apa? Kecerdasan artifisial, ya. Jadi sekarang itu ada teknologi baru yang membuat mesin bisa belajar sendiri dari data, mengenai pola, bahkan mengambil keputusan, yang biasa disebut dengan kecerdasan artifisial atau AI, ya. Tahu semuanya? Oke. Apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Repli, dia baca. Alicia, silakan perhatikan dulu, ya. Apa kecerdasan artifisial atau AI? Kecerdasan artifisial
bisa mengungkapkan perasaan. Apakah dia sedang sedih, sedang gembira, atau tidak enak badan mungkin. Nah, AI tidak ada perasaan. Itulah bedanya antara manusia dengan AI. Ya, kalau manusia punya perasaan, AI tidak punya perasaan. Kemudian apa lagi bedanya AI dengan otak manusia? Kalau otak manusia itu manusia butuh istirahat. Ya, manusia butuh yang namanya istirahat. Kalau AI tidak butuh istirahat. AI bisa bekerja terus menerus. Karena apa? AI itu tadi mesin ya. Ya, keren tidak? Keren tidak? Siapa di sini yang sudah bisa menggunakan Google? Hah? Sudah pernah belum mencoba menggunakan Google untuk mencari pelajaran, jawaban dari pelajaran? Kan sudah kan? Biasanya gitu. Nah, kalau perbedaan tadi yang terakhir adalah manusia itu butuh istirahat, tetapi kalau mesin dia bisa bekerja terus menerus tanpa butuh istirahat. Begitu. Oke. Ya? Bisa? Nah, kalau sudah mengerti, di mana kita bisa menemukan AI? Di laci kah? Di buku kah? Atau di mana? Di mana kita bisa menemukan AI? Ya, di Google Assistant, kemudian di YouTube. Di mana lagi? Game yang bisa bermain sendiri banyak sekali ya contohnya. Kemudian AI bisa melihat dan mendengar seperti kita tidak? AI bisa melihat dan mendengar seperti manusia tidak? Bisa tidak? Tidak bisa, karena AI tadi apa? Mesin. Kalau AI computer vision, AI melihat gambar dan mengenali wajah, ya. Nah, contohnya kamera HP yang dikenali wajah Google Voice ya. HP kalian ada yang pernah pakai kalau mau buka kuncinya pakai wajah tidak? Ada kan? Nah, iya itu AI bisa melihat, kemudian mengenali gambar ya, mengenali wajah. Nah, kemudian bagaimana cara bekerjanya AI atau belajarnya AI? Bagaimana? Apakah AI bisa bekerja sendiri tanpa diperintah? Tidak bisa. AI itu bisa bekerja kalau diberikan data ya, berupa gambar, suara, tulisan. Kemudian AI bisa menganalisis pola, AI membuat keputusan sendiri. Nah, kemudian kalau ada di setiap program itu biasanya ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Apa sih kelebihan dari AI? Ayo, apa kelebihan dari AI? Siapa yang bisa? Aura, silakan. Apa? Silakan tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyebutkan kelebihan dari AI? Ya, silakan Aura. Oke, ya. Tentu AI punya kelebihan ya. Kelebihan dari AI apa? AI tidak cepat lelah seperti manusia. AI tidak butuh istirahat. AI juga bisa menghitung cepat. Kemudian AI bisa bekerja secara non-stop atau terus menerus. Kemudian kekurangannya apa? Ada yang bisa tahu kekurangannya? Bisa tahu? Boleh, silakan. Ya, kalau tadi ada kelebihan tentu pasti ada kekurangannya ya. Nah, kekurangannya apa sih? AI itu tidak punya emosi karena dia tadi tidak punya perasaan kan? Dia tidak punya emosi, dia
datanya. Kalau kita salah memberikan data, maka akan salah. Nah, tetapi dari semua itu kita harus bijak ya menggunakan AI. Kita harus bijak menggunakan kecanggihan teknologi. Jangan disalahgunakan, ya. Nah, bagaimana? Kita harus bijak menggunakan AI dengan cara jangan menyalin dari AI tanpa izin, ya. Kemudian AI bisa bantu belajar, tapi bukan untuk menyontek, ya. Dan AI bisa digunakan untuk belajar, tetapi tidak untuk menyontek. Kalian bisa mencari referensi saja di situ, informasi apa yang kalian butuhkan, lalu kalian kembangkan sendiri, bukan semata-mata menyontek apa yang dikasih dari AI tersebut, ya. Kemudian gunakanlah AI itu untuk hal-hal positif saja, ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Nah, kemudian ibu punya video, ya. Apa sih AI itu? Yuk kita simak sama-sama ya. Sebentar. Silakan tonton videonya. Suaranya tidak ada ya? Oke. Connection. Banyak banget. Ya, silakan tonton videonya tentang AI supaya kalian tidak mengantuk, tidak bosan dengan penjelasan ibu. Yuk kita tonton. Hari ini kita kenal bersama AI. Apa sih AI itu? Yuk kita cari tahu. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Gak usah takut, kita gak bahas yang susah-susah. AI itu seperti otak pintar dalam teknologi yang siap bantu kita. Contohnya banyak banget. Kayak ini, hai Google, jam berapa sekarang? Atau filter kamera, bikin kita jadi kucing. Ada juga ChatGPT, tempatannya jawab pintar untuk semua rasa ingin tahu. Dan jangan lupa, hai dari video favoritmu. Keren, keren. Jadi, AI itu teman teknologi yang sangat membantu kita sehari-hari. Tapi ingat, harus dipakai dengan cerdas dan bijak. Kita yang mengendalikan, ya. Biar aman, yuk pahami batasan dan etika menggunakan AI. Penting banget, loh. Jangan lupa geser halaman ini dan pelajari lebih lanjut tentang AI. Iya, ya. Itu tadi video penjelasan tentang AI sama seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, ya. AI itu mesin yang bisa membantu apa tadi? Kehidupan kita sehari-hari, bisa memudahkan kita, bisa membantu kita untuk belajar. Tetapi kita tidak boleh mencontek. Kemudian kita harus bijak dalam menggunakan AI atau kecanggihan teknologi tersebut, ya. Jangan sampai kita menyalahgunakan. Oke? Sampai di sini sudah mengerti? Sudah? Coba tolong diulang lagi. Apa sih kecerdasan artifisial itu? Siapa yang bisa menyimpulkan apa kecerdasan artifisial? Ya, apa? Oke, ya.
Sekarang kalian coba, kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing ya tentang cerdas tadi itu apa? Menurut kalian cerdas itu apa? Ya. Cerdas adalah mampu berpikir dengan baik, bisa memecah masalah, cepat belajar dan ingin tahu. Oke. Oke, kira-kira HP kalian punya HP tidak? Atau orang tua kalian punya HP tidak? Punya ya. Kira-kira HP kalian itu tahu tidak lagu kesukaan kalian apa? Hah? Tahu? Tahu? Kenapa dia bisa tahu? Kenapa? Ya karena dia belajar dari kebiasaan kita. Mungkin kita sering memutar lagu tersebut, ya kan? Jadi semakin sering kita gunakan, semakin sering kita perintahkan, maka AI itu akan semakin pintar, ya. Seperti YouTube, gitu ya. Kemudian rekomendasi lagu atau video. Biasanya anak-anak suka memutar misal video memasak. Maka nanti ketika kalian membuka YouTube atau membuka mungkin TikTok ya, nanti ada yang keluar itu pasti video memasak. Karena kalian sering sekali menggunakan atau memerintahkan untuk mencari rekomendasi video memasak mungkin ya. Jadi apa? Semakin sering kita perintahkan, semakin sering kita gunakan, maka AI akan semakin pintar. Oke, sekarang kalian bisa tebak ya, apakah yang ibu sebutkan ini nanti termasuk menunjukkan AI atau bukan ya? Mesin cuci baju AI atau bukan? Bukan ya, bentar. Kemudian HP AI atau bukan? AI. HP memberitahu cuaca hari ini. Misalnya AI atau bukan? AI ya. Oke, pintar. Oke, begitulah kira-kira perbedaan antara manusia dengan AI atau kecerdasan artifisial. Ya. Kemudian ibu punya soal latihan untuk dikerjakan di sini ya. Ini ada 5 pertanyaan. Nanti kalian kerjakan di sini, dibaca terlebih dahulu soalnya. Ini soalnya untuk perorangan ya, bukan untuk kelompok. Artinya kalian harus mengerjakan sendiri. Oke, sip. Jangan lupa di situ ada kolom nama kelas ya. Jangan lupa ditulis nama kalian, kelas berapa, dan soalnya dibaca. Soalnya dibaca terlebih dahulu. Please. Itu pilihan ganda ya. Silakan dibaca, dikerjakan mulai dari sekarang.
Silakan dibaca dengan baik ya. Baca. Sudah? Belum. Oke, ada yang belum? Silakan dikerjakan dulu. Kalau ada yang belum, silakan dikerjakan dulu. Tidak apa-apa, itu tunggu. Tidak usah terburu-buru, yang penting kalian pahami dulu soalnya ya. Itu tujuan soalnya apa? Jangan asal menjawab. Silakan. Nah, asal menjawab. Dibaca dulu, dibaca. Dibaca terlebih dahulu soalnya, baru dijawab. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Semuanya paham? Dikerjakan lagi, yang sudah silakan dikumpul dengan tertib. Yuk, ayo, yang sudah dikumpulkan dengan tertib. Thomas belum ya, silakan dikerjakan lagi. Panca belum. Ya, tebak aku. Oke? Silakan didengarkan dengan saksama. Teka-tekinya sederhana ya. Kalian hanya menjawab apakah itu mesin cerdas atau non cerdas ya. Oke? Siap? Dengarkan. Teka-tekinya satu saja dan sederhana. Tentang fungsi suatu benda ya. Cluenya, aku bisa menghitung cepat, tapi tidak bisa belajar. Siapakah aku? Mesin cerdas atau mesin non cerdas? Aku bisa menghitung cepat, tapi tidak bisa belajar.
menyebutkan ciri-ciri dari AI. Tidak ada. Ciri-cirinya adalah oke, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia agar dapat menyelesaikan tugas sehari-hari. Singkatnya, kecerdasan artifisial atau AI itu adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia sehingga dapat membantu pekerjaan manusia. Apa contohnya? Ada ya, AI ada di Google Maps, kemudian di kamera HP, kemudian ada di chatbot ya. Kemudian apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama, dapat belajar dari pengalaman ya. Jadi mesin bisa memperbaiki kinerjanya dari data atau pengalaman yang sebelumnya. Contoh aplikasi rekomendasi film yang makin tepat sesuai selera kita. Kemudian kedua, mampu mengenali pola. Ketiga, dapat mengambil keputusan. Keempat, bisa beradaptasi dengan situasi baru. Kelima, apa ciri-cirinya? Mampu berinteraksi dengan manusia. Jadi singkatnya, mesin yang cerdas adalah mesin yang bisa belajar, mengenali, mengambil keputusan, beradaptasi, dan berinteraksi layaknya manusia. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, Ibu beri kalian tugas di rumah ya. Kalian cari satu saja contoh AI yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, itu baik di rumah, di TV, atau di sekitar mereka ya. Jangan lupa nanti kalian ceritakan di minggu depan saat pertemuan kita yang akan datang ya. Oke, paham dengan tugasnya?